Oke, jadi kemarin saya lihat di satu portal berita kalau TV analog itu semuanya sudah resmi dimatikan. Lalu gimana kabarnya orang atau masyarakat yang masih punya TV analog? Bahkan tim DKID, si Yanza pun ternyata masih punya TV analog. Jadi kebuang dong, nggak bisa dipakai. Tenang, karena dengan harga 100 ribuan aja kita bisa mengubah TV analog menjadi TV digital dengan alat ini. Dan perkenalkan, ini adalah Primasat Galaxy PG22, sebuah set-top box. Jadi si Primasat Galaxy PG22 ini, ya bener ini keluarannya Samsung, enggak sih ya bercanda. Walaupun sama-sama ada kata Galaxy-nya, Samsung Galaxy, ini Primasat Galaxy. Tapi ini adalah sebuah STB atau set-top box. Ini adalah alat yang bisa mengubah TV analog menjadi TV digital. Cara kerjanya, dia akan mengkonversi sinyal digital untuk dijadikan suara dan juga gambar yang bisa ditampilkan di TV analog. Nah, biasanya untuk set-top box gini dia sudah mendukung sinyal digital yang memang di-broadcast-kan di Indonesia. Yang namanya adalah DVB-T2 atau kepanjangan dari Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mau beli STB, ini juga harus diperhatikan kalau misalkan beli TV atau Smart TV. Dan karena analog itu sudah nggak ada, pastikan belinya itu yang sudah support TV siaran digital. Pastikan yang ada logonya DVB-T2. Karena kalau nggak ada logonya itu berarti dia nggak support standar penyiaran digital Indonesia. Jadi ya harus hati-hati sih ya kalau misalkan mau beli STB ataupun TV sekarang. Dan tadi saya research STB sendiri ini bakalan dibagikan sama pemerintah untuk masyarakat yang masih punya TV analog. Yang masih punya TV analog ya. Jadi kalau kalian punya Smart TV atau belum punya TV, ya nggak bakalan dikasih STB ini karena mau dipakai buat apa. Dan kalau saya baca di Tribun News itu sekitar 6,6 juta bakalan dibagikan dengan STB ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Cuman kalau misalkan kalian mungkin masih punya TV analog dan masih mampu, nggak kebagian pemerintah, tenang aja, jangan dibuang TV analog kalian. Karena di video kali ini kita akan demokan gimana caranya TV analog ini menjadi TV digital dengan sebuah device 100 ribuan ini. Dan langsung aja coba kita lihat di dalam paket pembeliannya dengan harga sekitar 179.000. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Ya, jadi boxnya ya biasa aja ya karena 100.000 ini kayak box recycle gitu. Terus ada buku panduan yang juga dari kertas print-printan yang ya standarnya harga 100 ribuan. Remote-nya pun juga kayak remote tradisional. Ini kita tadi ada kayak remote-nya TV tabung tadi mana ya? Jadi ini remote-nya TV tabung ini punyanya si Yanza ya. Benchmarker, bukan jadi benchmark, tukang benchmarknya DKID. Kemarin saya tanya ke anak-anak siapa yang masih punya TV tabung. Ternyata masih ada ya, Yanza punya TV tabung. Ini kayaknya 14 inch. Dan kalau kalian lihat remote-nya itu, ya ini remote TV kapan, ini STB. Jadi kalau ada Smart TV yang remote-nya itu kayak gini, itu biasanya saya paling benci tuh karena kurang praktis, terlalu banyak tombol gitu loh. Terus di dalam paket pembeliannya lagi kita dapat kabel RCA. Nah, karena dia TV analog, belum ada HDMI-nya, belum ada VGA-nya juga di bagian belakangnya. Nggak ada USB-C, DisplayPort, nggak ada. Cuma ada RCA, jadi nanti kita bakalan pakai RCA ke STB-nya ini. Nah, ini STB-nya ya. Sebenarnya ada banyak macam STB atau set-top box seperti ini, cuman karena yang menurut saya harganya masih terjangkau dan banyak review bagusnya Primasat, jadi saya memutuskan untuk coba pakai yang ini. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita demokan gimana caranya mengubah TV tabung ini menjadi TV digital. Karena kalau misalkan kita nyalakan, ya dia nggak ada sinyalnya karena TV analog itu udah mati. Berintik-berintik putih itu, apa yang ada nih, kemersek. Dan ini kalau kalian lihat, ini kayaknya sama Yanza juga nggak dipakai ya. Wah, ada logonya SNI ya, Standar Nasional India. Oke lah, kita langsung pasang aja untuk STB-nya. Jadi caranya ya STB-nya tinggal dinyalakan di power. Wah, ini kabelnya pendek banget ya. Sayang banget kabelnya pendek, cuman segini aja. Terus di dalam paket pembeliannya tadi kan ada RCA. Nah, ini kita tinggal colokkan aja antara STB dan juga si TV analognya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba. Tadi itu hujan deres, makanya saya sekarang ganti baju. Ini syuting beberapa jam setelahnya. Dan sekarang langsung aja kita cobain dia untuk dikonversi menjadi TV digital ya. Kita nyalain dulu. Wih. Waduh, suaranya itu khas banget ya, suara tactile-nya. Lagi ya. Ini karena sekali pencet itu kayak rasanya nostalgia gitu. Dimana zaman-zaman dulu saya masih SD, hari Minggu pasti tontonnya pagi-pagi itu
kartun Tamiya, Let's Go kalau nggak salah judulnya, terus ada Doraemon, dilanjutkan dengan Dragon Ball sampai jam 9. Itu hari Minggu itu hari paling enak waktu zaman saya dulu. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba. Cuman kalau misalkan TV kalian belum support yang namanya DVB, ini ya logonya ya. Jadi DVB T2 ini kan TV jadul banget nih. Jadi dia belum support namanya DVB T2. Kalau misalkan belum support, ya butuh STB atau set top box ini. Kalau misalkan dia udah support, contohnya kayak gini ya, itu kita nggak perlu yang namanya STB. Cuman karena ini saya pengen mengubah TV jadulnya Yanza itu menjadi TV digital yang masih bisa kepake, jadi harus beli yang namanya antena ini STB sama TV-nya. Karena TV-nya belum support DVB T2, makanya saya butuh STB ini. Ini harganya sekitar 125.000, ini antena indoor aja kayak gini. Terus ini kita coba aja, nggak usah kita pasang-pasang di mounting. Kabelnya kenapa panjang? Karena kabel antena itu memang panjang ya. Antena kan biasanya ditaruh di atas gitu. Kalau bisa seatas mungkin, seodor mungkin. Nah ini boosternya udah nyala, ada indikator powernya warna merah ini. Sekarang kita colokkan langsung aja. Nah ini sekarang kita tinggal ganti aja menunya. Pertama kita ganti dari sini, dari TV ke AV. Nah AV-nya ini bakal display output-kan dari STB-nya ini. Sekarang kita tinggal search saja, ganti remote ya. Sekarang remote-nya ke STB ini. Dan ini udah daya antena, kita coba memungkinkan aja. Terus kita cari salurannya. Kita cari otomatis aja. Sekarang setelah semuanya terpasang, kita tinggal masuk ke tombol menu di sini. Menunya ada banyak di sini ya. Kita rubah aja gimana siaran analog ini menjadi siaran digital. Jadi kita masuk ke menu pencarian, habis itu kita cari secara manual aja. Nah, karena kalau manual kita bisa lihat tuh sinyalnya yang bagus mana. Ini kalau misalkan di frekuensi 474 MHz, dia itu nggak ada sinyal ya. Kenapa saya bisa tahu dia nggak ada sinyal? Karena di sini barnya itu masih belum muncul. Jadi kita cari dulu sampai dia muncul bar. Nah, 28 udah muncul sinyal, jadi di atas 530 MHz itu ada. Kalau misalkan nah ini bagus nih, 29, kekuatan 99%. Kualitasnya ya susul lah ya, karena memang antenanya ada di indoor, nggak ada di outdoor. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita tekan OK dan kita cari sinyalnya dia. Nah di sini itu bakal muncul nih. Wah langsung muncul tuh SCTV, Indosiar, Moji, HD. Nah ini ya. Jadi dengan di kawasan saya, memang Malang, saya itu di kota Malang, daerah Malang, tapi kabupaten juga. Kalau kita lihat sinyalnya kurang bagus ya dengan antena yang ada di indoor. Kita cuma dapat 5 aja ya, Kompas TV, Mentari, Moji, Indosiar, dan juga SCTV. Kalau misalkan kita mau langsung, kita bisa langsung tekan tombol 1 aja. Gambarnya kok gini ya, ini antara TV-nya Yanza yang rusak atau memang sinyalnya ya? Kayaknya sinyalnya ya. Kok masa kurang tinggi, ini masih di outdoor. Jadi ini saya sambung, Tom, bisa ketok gak Tom? Jadi antenanya itu saya gantungin di tripod sana, ketok gak Tom? Kelihatan antenanya. Nah, jadi antenanya saya gantungin di situ aja. Kalau kalian lihat kan kabelnya juga masih berantakan. Saya kira bakalan, wah ini tapi lama-lama bagus ya gambarnya ya. Tuh, bagus dari Hong Kong. Jadi gambarnya flicker, glitch. Kita coba otomatis langsung deh, biar dia nyariin sendiri. Kira-kira dapat apa aja. Ini pencarian otomatis, kalau tadi manual. Kalau manual itu kita bisa lihat tuh. Ini kalau pencarian otomatis dia cuma ada di, ini dapat nih, dapat 1 nih. Nah ini kan harusnya dapat 1, kualitasnya di 342% di channel 9, bentar. Kok belum muncul tapi di sini ya. Nah, ini ya. Kita udah dapat kalau pencarian otomatis itu nggak ada SCTV, malahan kalau manual tadi ada SCTV. Untuk gambarnya, ini gambar-gambar TV tabung ya. Ini live langsung RCTI ya. Tapi gambarnya lebih bagus ketimbang sinyal analog ya. Jadi kalau kalian gambar, walaupun ini TV lama, TV-TV yang benar-benar jadul, tapi untuk ukuran TV tabung ini gambarnya bagus. Karena biasanya itu ada noise mana kayak antenanya itu harus benar-benar pas. Tapi kalau ini udah terbilang HD lah, nggak ada noise-nya sama sekali ya. Cuman kalau misalkan sinyalnya kurang bagus, ya itu tadi kayak ngeglitch ketika kita search manual. Copyright gak ini ya? Nah, lolos lah. Copyright ini coba misal A2 tadi, ini RCTI ya. MNC. MNC itu kalau pakai sinyal analog busuk gambarnya, ya kan Tom? MNC itu kalau di Malang sinyalnya paling kemersek lah, paling banyak noise-nya. Tapi kalau kita pakai digital tuh, gila ya. Tuh, jadi Yanza berterima kasih lah ya karena TV Anda sekarang sudah bisa dipakai, gak dibuat ganjelan doang.
Tinggal antenanya aja sih diperbaiki biar kita bisa dapat lebih banyak channel. Dan ternyata kalau misalkan kita pakai converter Type A ke LAN itu bisa ya. Jadi kita pakai ini kabelnya dari Rimax. Jadi Type A ke LAN seperti ini bisa. Jadi kita coba pakai router ini dia nggak bisa. Terus kita coba pakai langsung adapter kayak gini bisa. Dan sekarang kita bisa langsung YouTube-an ya. Jadi kita coba lihat musik, gaming atau movies deh. Dia UI-nya beda dengan YouTube, Windows dan juga Android ya. Jadi kayak langsung oh ini search-nya ada nih. Kita search dulu, coba kita ketik aja DKID. Wah. Keren sih loh. Oh, dia masih loading dulu ya. Tuh kalau kalian di sini dia masih bufferingnya itu. Jadi selama 1 dekade lebih di TV tabung. Keren ya, karena saya ngerasa biasa aja kalau misalkan lihat muka saya itu di TV yang gede, yang wide gitu. Keren. 16 banding. Kalau misalkan kita coba nonton konten YouTube yang 4K coba ya. Nah ini biasanya video yang kita pakai untuk menampilkan kalau misalkan kayak layar smartphone, tablet ataupun laptop yang mengklaim kalau layarnya itu 4K XDR. Ini karena kontennya 4K XDR. Nah kalau di sini jadinya biasa aja sih ya, mata saya sakit. Jadi dengan jarak pandang 1, 2, 3 jangkal ini, mata saya sakit ya. Tapi untuk speakernya ini enak speakernya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini, experience tentang bagaimana caranya merubah TV analog yang memang secara sinyal itu udah dimatikan sama pemerintah. Jadi sekarang kita hanya pakai TV siaran digital dan siaran digital standarnya di Indonesia itu DVB T2 seperti ini. Jadi pastikan kalau mungkin pengen nonton TV yang juga siaran digital, pastikan TV-nya itu support DVB T2. Kalau misalkan nggak ada kayak gini, ya harus beli STB yang support DVB T2. Ya memang kalau secara warna, karena saya terbiasa nge-review TV-TV yang kualitasnya bagus ya. Jadi untuk nonton TV tabung ini kayak, ya rasanya kayak kalian, entah kalian zamannya atau enggak, dulu itu RCTI itu ada kayak semacam intronya itu yang di perahu itu ya. Wih, RCTI, oke. Itu ciri khas gambarnya itu masih kayak gitulah. Jadi walaupun kontennya ini udah 4K HDR, kalau dimasukkan ke sini, ya TV-nya itu otomatis jadi, kualitas warnanya itu otomatis jadi kayak TV-TV jadul zaman dulu gitu, gambarnya retro. Kan ini kalau kalian lihat, tuh ya, ada kayak semacam pixelated kotak-kotak garis-garis tuh. Zoom in Tom, coba Tom, kita gak Tom? Ini, kayak kotak-kotak garis-garis nih. Seret-seret kan gak kelihatan. Kalau di mata kelihatan. Jadi kalau kita terlalu deket nih, sakit di mata ya. Dia juga nggak ada TUV, Eye Comfort, TUV dan lain nggak ada. Dolby Vision, Dolby Atmos sudah jangan tanya. Ini aja bisa nyala bagus, tapi speakernya oke sih. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengulasnya di kolom komentar. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.